Dolar terus mengalami kenaikan, ditambah harga emas juga mengalami kenaikan. Nah, bagaimana prospek dari Antam yang terkenal dengan emasnya? Nah, ini kita akan ulas di video kali ini tentang prospek dari Antam ke depannya. Check this out. Saat saya take video ini tanggal 17 April 2024, sesi 1 berakhir tanggal jam 13.23, IHSG-nya naik tipis ya, 0,05% setelah awal market sempat naik terus akhirnya drop lagi. Salah satu hal yang membuat drop itu saham TPIA yang turun 3,1%. Oke, kita akan bahas lebih ke Antam. Kalau kita lihat Antam sendiri, secara harga itu di 1795 dan secara laba 2023 itu mengalami penurunan di 3 triliun, sedangkan di 2022 itu 3,8 triliun. Kuartal keempat secara laba juga hanya 200 M, kecil banget ya, 200 M, bahkan mirip dengan kuartal 2-nya ya kalau kita lihat. Bagaimana prospeknya setelah melihat harga emas ya terus mengalami kenaikan sejak 2024. Kalau kita cek ya, 2024 tanggal 1 tuh harga emas dunia masih di 2000. Sekarang saat saya cek ini di 2376 harga emas dunianya ini. Nah, ini mendapat apa ya? Prospeknya bagaimana untuk Antamnya sendiri ya? Karena kalau kita cek secara laporan keuangan di Antamnya ya, kita lihat Antam ini laporan keuangannya. Terus kita lanjut langsung ke penjualan dulu. Di Note 29 penjualannya 41T secara omset. Perusahaan ini itu banyakan masih di emas dari produknya. Dari total 41T ya totalnya, emas sendiri itu menyumbang 26 triliun sendiri, atau senilai kalau kita bagi 63% dari total omset itu dari emas. Nah, ini bagaimana prospeknya ke depannya ini untuk si Antam sendiri gitu. Nah, kalau kita lihat selain emas yang mengalami kenaikan itu adalah USD. USD itu IDR kalau kita cek di Google itu sudah sampai 16.200, bahkan 16.231 ya. Kalau kita lihat satu bulan terakhir, nah ini terus mengalami kenaikan, terakhir 15.600. Aslinya efek ini juga bisa membuat hal yang kurang oke ya. Kalau bisa dikatakan nantinya The Fed menjaga apa ya? Bisa dikatakan jaga suku bunganya, terus Bank BI juga menjaga juga atau bahkan menaikkan. Nah, ini kan juga efek untuk mengcounter ya, itu bisa aja mengcounter dalam artian Indonesia biar rupiahnya menguat juga. Nah, itu juga bisa aja BI naikin suku bunganya lagi, tapi efeknya ke perusahaan-perusahaan yang punya hutang yang negatif, dolar, ditambah yang punya bisa dikatakan properti ya. Properti itu juga efeknya kurang oke juga itu. Tapi dari segi emasnya worth it, menarik gitu. Nah, ini salah satu bisa dikatakan ya, emas itu menjadi elemen atau instrumen investasi safe haven ya. Dengan kondisi yang tidak menentu, terus ditambah adanya gencatan senjata di serangan Iran, nah itu juga mempengaruhi juga harga emasnya juga naik. Oke, kita bedah terlebih dahulu dari si Antamnya sendiri, bagaimana prospeknya, kondisinya sekarang. Kalau kita lihat secara perusahaan di sini, Antam Aneka Tambang itu sendiri secara aset totalnya 42T ya, ini dalam jutaan rupiah, jadi miliar, triliun, 42,8 triliun. Secara aset lancar mengalami kenaikan yang signifikan, kasnya naik dan aset keuangan lancar lainnya juga naik jadi 5 triliun. Nah, ini kita cek di note nomor 5 dan 9. Oke, kita cek dulu kas dan setara kas. Di note 5 kita cek kas dan setara kasnya. Nah, ini total deposito mereka dengan total 9T itu ada deposito senilai 5 triliun sendiri. Bisa dikatakan 50%-nya sendiri. Terus depositonya dalam bentuk bentar, ini entitas berelasi. Oke, ini tidak.
deposito berjangka itu dalam bentuk rupiah itu ada 3 triliun 3,5. Entitas berrelasi dengan pemerintah, oke, 3,5. Terus juga dalam bentuk rupiah di Bank Muamalat, Bank Panin, Bank BTPN Syariah sama CIMB itu ada. Tapi tipis kecil lah, di bank-bank ini hanya 114 M. Nah, kalau kita lihat lagi di bawah, dan imbal hasilnya gede juga, jadi bisa dikatakan keuntungan atau perolehan pendapatan dari keuangan Antam 2023 harusnya cemerlang, bagus. Oke, kita cek di sini note nomor 9 tadi ya, aset keuangan lancar lainnya 5 triliun 5,1, dimana dolar dalam bentuk dolar 4,4 T sendiri ya, dengan imbal hasil 4,8 sampai 6%. Jadi harusnya gede banget penghasilan keuangannya di 2023. Oke, kita cek lagi secara hutang sekarang. Hutangnya, liabilitasnya totalnya 11,6 memang. Hutang jangka pendek yang berbunga itu pinjaman bank ini 1 triliun, pinjaman investasi bagian jangka pendek itu 600 M. Jadi secara jangka pendek 1,6 T. Masih bisa tercover dengan kasnya. Total liabilitas jangka panjang, oke, yang berbunga itu ya ini pinjaman investasi 800 M. Jadi setelah kita hitung termasuk sehat secara keuangan perusahaan, Antam nih oke. Dibanding bisa dikatakan BUMN lainnya, Antam nih oke secara keuangan perusahaan gitu. Cuman yang menelisik yang sedikit kurang oke lah ya perihal kasus dengan yang Crazy Rich Surabaya itu. Kasus perihal pembelian emas. Nah, itu masih simpang siur lah, dalam artian awalnya Antam kalah, lalu yang ganti Crazy Rich Surabaya itu yang jadi kalah, terus sekarang ini masih polemik terjadi di situ. Selain itu ya oke aja secara kesehatan keuangan. Terus mereka saldo laba yang belum ditentukan penggunanya tuh ada 13,9 T, gede banget, hampir 14 T. Dengan perusahaan market cap 43 T, harusnya ini perusahaan yang bagus ya secara saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Nah, ini kita lihat tadi penjualannya turun. Ya, penjualannya turun, tapi kalau kita lihat harusnya ya penghasilan keuangannya naik 172 M, sebelumnya 85, naiknya oke. Nah, kalau kita lihat penjualannya net 41 tadi tertumpu dengan yang namanya si emasnya sendiri. Jadi harusnya dengan kenaikan emas ini hal yang positif sih kalau saya melihat dari untuk si Antamnya sendiri ya. Karena tadi persentase ya net 29 persentasenya itu hampir 60% ya, 60% sendiri dari total omsetnya itu emas sangat mendominasi ya, 26 T. Harusnya laba di kuartal 1 Antam ini oke aja. Nah, terlihat juga aslinya dari sebelumnya 2023, 2022 laba kuartal 1 tuh oke di atas 1 triliun. At least kalau mereka bisa stabil 1 triliun tiap kuartal tuh udah 4 T. Dan 4 T kalau kita cek secara historical perusahaan, income statement 4 T berdasarkan laba itu termasuk besar dibandingkan, paling besar bahkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sejak 2008. Kalau bisa dapat net 1 T tiap kuartalnya. Oke, kita balik lagi di sini. Arus kasnya, kalau kita lihat arus kas dari Antamnya sendiri, aktivitas operasi 4,3 T. Aktivitas investasi mereka masuk 2,8, berarti dapat pencairan deposito, dan mereka naruh deposito juga 6,3. Oke, terus mereka dapat lagi pelepasan entitas anak 7,2 T. Wow, 7,2 T. Berarti habis menjual. Terus aktivitas pendanaan mereka keluar 2,4 T, dimana untuk bayar dividen paling gede sama pembayaran pinjaman investasi 1,2. Tapi habis dapat pinjaman 1,5 T. So far masih positif sih. Yang bikin gede ya arus kasnya ini tadi, pelepasan
entitas induk dapat 7 triliun sendiri, 7,2, gede banget 7,2 T. Itu sih that's why yang membuat arus kasnya sangat signifikan kenaikannya gitu. Itu sih. Nah, kalau kita cek Antamnya sendiri secara tadi ya finansial dulu. Kita lihat finansialnya, historikalnya dari tahun-tahun sebelumnya. Laba omset sekarang 41T itu masih kalah dengan tahun lalu. Tahun lalu tuh rekornya 45T sejak 2008, hampir 46T, dengan net income juga 3,8 itu juga di atas, jauh di atas dari sebelum-sebelumnya. Sekarang 3T itu masih oke. Secara PE 13 ya, bisa dikatakan murah juga dari sebelum-sebelumnya, biasanya 20-an. Kalau kita lihat secara balance sheet perusahaan, PBV-nya ya, sekarang 1 juga termasuk murah ya. Tapi sebelumnya pernah di bawah 1 juga. So-so lah bisa dikatakan secara PBV. Jadi bisa dikatakan kalau Antam menurut saya secara PE oke, murah, tapi secara PBV ya sudah price in lah. Kalau kita lihat juga secara perhitungan di Stockbit, harga wajarnya di 36,9 T. Nah, dan sekarang market cap-nya di 43 triliun. Jadi sudah over value bahkan menurut dari si Stockbit. Kalau kita cek juga perusahaan ini RUPS-nya itu belum ya, kemungkinan di Mei apa Juni. Dividen tahun lalu tuh 79,5. Kalau dengan EPS-nya 159, 79,5 bagi 159, 50%. Kalau 50% dibagikan lagi di tahun ini ya mereka akan bagi dividen 64. 64 dibagi harga sekarang 17,95, hasilnya 3%, 3,5. Ya termasuk rata-rata lah dengan perusahaan-perusahaan yang ada di bursa efek yang bagikan dividen. Nah, simpulannya kalau kondisi sekarang Antam bisa saya katakan kondisinya secara PE murah, secara PBV sudah price in dengan harganya, sudah harga wajar. Tapi dengan lihat prospeknya, kondisi globalnya memang harusnya kuartal 1 sangatlah cemerlang, bahkan saya bisa katakan di atas dari 2023 itu sangatlah possible banget. Karena kalau kita lihat 2023 di bulan Januari itu harganya masih di under 2000 harga emas. Sekarang udah melejit sampai 2300. Harusnya makin menggila 2024 kuartal 1 tuh bagus banget harusnya. 2024 ya kuartal 1 dan kuartal 2 nanti harusnya oke banget untuk si Antam itu sendiri. Let's say saya bisa katakan 2 triliun untuk 2 kuartal itu sangatlah possible banget diperoleh dalam 2 kuartal untuk net income dari si Antam. Kalau hal itu terjadi dengan harga 17,95 harusnya worth it aja dan masih murah, dan mungkin menurut saya harga wajarnya di range 2,3 sampai 2,4 per lembarnya ya, 2.300 sampai 2.400. Itu sih mungkin ya menurut saya. Cuman kembali lagi disesuaikan dengan preferensi dan dianalisa lagi sesuai dengan ya profil resiko masing-masing. Oke, jadi itu semoga bermanfaat. Menurut saya kuartal 1, kuartal 2 Antam capai net income 2 triliun possible banget dengan kondisi harga emas yang terus menguat. Karena ya itu tadi, emasnya sendiri punya persentase yang besar di omsetnya sendiri. Oke, semoga bermanfaat, dan tapi yang terpenting semoga Bapak Ibu dan teman-teman sehat selalu. Bye bye.